Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswiku SMP Queen Al-Falah khususnya kelas 9. Selamat pagi, salam semangat. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Amin. Baik, kembali lagi di hari Senin. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tetap kita melanjutkan materi tentang minggu lalu, yaitu bab 2 subbab A. Tapi kalau pertemuan kali ini kita masuk di subbab B. Kalau subbab A kemarin tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kali ini di subbab B kita akan mempelajari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca bismillah untuk mengawali pembelajaran hari ini, dengan harapan semoga pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sebelum Ibu menjelaskan materi subbab B tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, silahkan disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan dicatat yang sekiranya penting. Jadi materi yang Ibu sampaikan ini silahkan dicatat, kemudian dipahami. Oke, dimulai dari hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau minggu lalu makna alinea, kalau sekarang pokok pikiran. Jadi artinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung makna dan juga mengandung pokok pikiran. Ada 4 alinea, tentunya juga ada 4 pokok pikiran. Kita mulai dari pokok pikiran pertama, ya. Negara menghendaki persatuan seluruh bangsa. Nah, ini adalah isi dari pokok pikiran pertamanya. Kata kuncinya adalah persatuan. Kemudian, kewajiban mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kata kuncinya adalah persatuan, mengutamakan kepentingan negara, otomatis penjabaran dari Pancasila sila ketiga. Jadi pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah persatuan yang merupakan penjabaran Pancasila sila ketiga. Nah, lalu pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjelmaan dari sila ketiga Pancasila itu apa saja? Mana saja pasal-pasal yang merupakan penjabaran dari sila ketiga? Kita lihat. Nah, yang pertama adalah pasal 1 ayat 1 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk republik. Jadi negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, ya. Kemudian pasal 27 ayat 3 tentang hak dan kewajiban bela negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 tentang hak dan kewajiban mempertahankan keamanan negara. Kemudian pasal 30 ayat 3 tentang Tentara Nasional Indonesia, ya. Kalau ini tentang struktur tentara, ada TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut. Nah, bisa kalian baca sendiri di Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian pasal 35 ada bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Yang kelas 2 sudah kita bahas bahwa bendera merah putih ini dihasilkan dari apa? Kongres Pemuda 2, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Selain menghasilkan Sumpah Pemuda, juga menghasilkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Kemudian pasal 36A tentang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Pasal 36B tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, nama lagu kebangsaan Indonesia Raya ini juga diperdengarkan pertama kali pada Kongres Pemuda 2. Nah, pokok pikiran kedua sekarang. Apa saja pokok pikiran kedua? Kita cari kata kuncinya. Negara hendak mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyat. Nah, kalau kata kuncinya adalah keadilan, berarti Pancasila sila ke 5. Nah, pokok pikiran kedua ini merupakan penjabaran dari Pancasila sila kelima. Lalu pasal-pasalnya, pasal berapa saja yang merupakan penjelmaan dari Pancasila sila kelima? Ini dia. Nah, pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, ya. Bahwa syarat suatu negara untuk keadilan, untuk memenuhi atau mewujudkan suatu keadilan adalah adanya sebuah peraturan yang tetap
tegas, yaitu berupa hukum. Kemudian pasal 18 ayat 2 tentang otonomi daerah, ya, pembagian kekuasaan daerah otonom ada provinsi, ada daerah kabupaten, kota, dan sebagainya. Pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di mata hukum seluruh warga negara Indonesia, ya. Jadi baik pejabat maupun sopir dan sebagainya itu kedudukannya sama di mata hukum, ya, dan berhak memperoleh keadilan. Pasal 27 ayat 2 hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 31 ayat 1 hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat 2 tentang warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 32 ayat 1 tentang kebebasan mengembangkan nilai-nilai budaya masyarakat dalam upaya-upaya memajukan kebudayaan nasional. Pasal 33 ayat 3 bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalam negara Indonesia itu dikelola oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pasal 34 ayat 1 yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ini adalah pasal-pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjelmaan dari Pancasila sila kelima dan juga termuat dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masuk ke pokok pikiran ketiga. Tadi kan sudah pernah dijelaskan ada 4 pokok pikiran, ya. Oke, apa saja? Kita cari kata kuncinya. Rakyat merupakan pemilik kedaulatan. Kata kuncinya kedaulatan. Kemudian kita cari lagi. Penyelesaian berbagai persoalan dengan musyawarah mufakat. Kalau kata kuncinya adalah kedaulatan, kemudian musyawarah mufakat merupakan penjelmaan penjabaran dari Pancasila sila keberapa? Ya, Pancasila sila keempat. Lalu pasal-pasalnya yang ada di dalam Undang-Undang 1945 yang merupakan penjelmaan dari Pancasila sila keempat apa saja? Ini dia. Nih, pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat. Artinya bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berdaulat, yang kedaulatannya itu ada di tangan rakyat atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, buktinya apa ini? Pasal 2 ayat 1 tentang keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu. Jadi anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Nah, ini pasal 6A ayat 1 presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 22E ayat 1 tentang pelaksanaan pemilu itu harus jujur, adil, umum, bebas, rahasia dan dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Pasal 22E ayat 2 yaitu pemilihan umum itu untuk memilih DPD, ini bukan DPD ya, DPD dihapus D-nya. DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden. Nah, ini adalah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjelmaan Pancasila sila kelima. Masuk di pokok pikiran yang terakhir yaitu pokok pikiran keempat. Nah, kata kuncinya adalah negara dan rakyat mengakui serta percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kata kuncinya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memelihara budi pekerti luhur dan berperi kemanusiaan. Kalau kata kuncinya adalah takwa kepada Tuhan, kemudian berperi kemanusiaan, jadi merupakan penjelmaan atau penjabaran dari Pancasila sila pertama dan sila kedua, ya. Berarti bertakwa itu sila pertama, kita tahu, berkemanusiaan sila kedua. Lalu pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penjelmaan dari Pancasila sila pertama dan kedua mana saja? Nah, pasal 28A sampai dengan 28C tentang hak asasi manusia. Kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Ya, sejak ia lahir, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 1 yaitu
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama, bukan negara komunis dan lain sebagainya. Negara yang beragama dan berdaulat. Kemudian pasal 29 ayat 2, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing. Ini juga terkait hak-hak bebas memilih. Nah, itu adalah pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga pasal Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kesimpulannya sudah kita tahu ya. Oke. Pokok pikiran pertama nih ya. Pokok pikiran pertama berarti persatuan. Pokok pikiran yang kedua berarti keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga berarti kedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat berarti ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, dari keempat pokok pikiran ini dapat kita tahu bahwa antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu saling berkesinambungan ya, artinya tidak terpisahkan satu sama lain, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 19 di mana batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berupa pasal-pasal. Nah, sedangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat pokok pikiran yang mengandung penjabaran dari Pancasila. Sampai di sini sudah paham ini. Nah, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila. Pokok pikiran pertama ditekankan negara persatuan. Pokok pikiran kedua cita-cita bangsa, yaitu keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga yaitu dasar politik kedaulatan rakyat. Dan pokok pikiran keempat yaitu dasar negara dan tujuan negara. Nah, ini adalah beberapa arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bisa dicatat. Nah, baik, sekian itu tadi adalah materi pembelajaran PPKN bab 2 subbab B tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu semoga kalian bisa memahami, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.